Sidang kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap oknum polisi berpangkat Aibda Guntur Siringo-Ringo yang bertugas di Satuan Polres Labuhan Batu berakhir ricuh. Istri dan kedua anak terdakwa menangis histeris, karena tak terima, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Setelah majelis hakim membacakan isi putusan, istri terdakwa Hilda Oktara dan kedua anak terdakwa menangis histeris meminta keadilan kepada Kapolri agar kasus yang menimpa suaminya ditinjau ulang. Yanto Zelibu SH, penasihat hukum terdakwa dari Aliansi Advokat didampingi rekan-rekannya, menyebutkan adanya kejanggalan pada pertimbangan hakim di dalam putusan yang telah dibacakan Ketua Majelis Hakim. Menurut Yanto, kejanggalan terlihat saat Hakim Ketua menyebutkan kwitansi yang dibuat dan dimunculkan oleh si pelapor itu adalah kwitansi asli dan ditandatangani kliennya. Padahal berdasarkan hasil lab forensik tanda tangan itu non-identik. Medis suami saya istrinya loh. Kenapa tidak dikasih rumah sakit Citra Medica? Berapa? Ternyata setelah kami telusuri, kami suruh ada orang dalam mengambil. Ternyata sudah dicoret tanggal masuk suami saya. Tak ditimpa-timpa tanggalnya Pak. Dari situ sudah nampak di rekayasa semua. Jadi di mana keadilannya? Didatangkan dia dukun patahnya, didatangkan kawan satu kamarnya, didatangkan supir yang membawa ke sana. Apa jadi kami semua penipu? Kamu punya keluarga Pak Agin. Ingat Pak Agin, kamu punya anak istri Pak. Kamu punya anak istri Pak, sangat hati nurani Pak. Kalau tadi suami saya bersalah, saya terima. Itu sudah titipan mantan ketua pengadilan Pak Minggu Silaban. Kata, apa berlaku titipan di pengadilan ini Kak? Ngomong, kenapa bisa tiba-tiba si Rudi manggil kuasa hukum saya ini? Ternyata si Rudi langsung mengambil kuasa hukum saya yang hukum di pengadilan Rantau Prapat ini bisa titipan. Tolong informasi. Informasi sampai si Rudi yang ada di Honor. Titipan siapa si Erna ini? Agung, tolong pengawal Mahkamah Agung. Tolong ditinjau ulang pengadilan. Kami atas nama Guntur Siringo-Ringo sudah divonis 1 tahun 6 bulan. Dalam hal ini kami melakukan keberatan terkait dengan putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim, dikarenakan ada beberapa kejanggalan yang perlu juga kami sampaikan kepada teman-teman pers. Juga kami jelaskan kepada teman-teman media, pada saat tanggal 25 Juni 2015, klien kami atas nama Guntur Siringo-Ringo ini sebenarnya tidak berada di Rantau Prapat. Kami ini mengalami kecelakaan pada tanggal 11 Juni 2015, keadaan dan dibawa di Citra Medica. Malam hari yang kami Guntur Siringo-Ringo ini patah kaki sehingga disebut oleh keluarga dibawa pulang ke rumah. Nah, di tanggal 12 besok paginya klien kami ini berangkat ke Medan, ke Dukun Patah, sampai di Medan dirawat hingga sampai bulan Juni. Disitulah menjadi kejanggalan bagi kami. Nah, yang kemudian dalam bukti yang diajukan pelapor mengenai kwitansi yang ditandatangani sudah terima uang sebesar 140 juta dari Erna Borusinabang yang ditandatangani oleh Guntur Siringo-Ringo dan istrinya Hilda Borustangga. Nah, setelah dilapor laboratorium forensik Polda Sumatera Utara bahwa hasilnya non-identik, itulah juga merupakan hal-hal yang janggal dalam tim penasihat hukum terdakwa sedang melakukan upaya proses pengaduan atas kwitansi yang sebesar 180 juta itu, dan saat ini masih tahap penyelidikan di Polres Labuhan Batu tentang kami juga ada pemalsuan yang dilakukan oleh pelapor dalam hal ini. Kami tidak tuduhkan pelapor, tapi dalam kwitansi itu karena memang klien kami dan istrinya tidak ada menandatangani, karena dalam dakwaan itu menurut pelapor klien kami dengan istrinya itu datang ke rumahnya untuk mengambil uang 180 juta itu. Sementara klien kami dan istrinya itu ada di Medan, di Dukun Patah. Itulah menjadi kejanggalan. Jadi langkah kami akan menyatakan banding. Jadi bisa Hakim Anggota 1 juga tadi dalam pendapat dia menggunakan haknya untuk memberikan dissenting opinion bahwa Hakim Anggota 1 berpendapat lain bahwa terdakwa ini tidak terbukti, tidak sependapat dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Karena ada keanehan oleh hakim yang mengatakan bahwa karena saksi Hilda Borustangga inilah ada berbelit keterangan, sehingga mereka menduga bahwa keterangan-keterangan disampaikan saksi-saksi kita dari saksi Adecat adalah semua tidak benar, sehingga pihak terdakwa pihak terdakwa tidak terima atas putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Iya Pak, benar Pak. Baik,
seperti biasa tentu undang-undang memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan upaya hukumnya apabila ada hal yang dia nyatakan dia rasakan tidak terima dengan putusan majelis hakim. Ada hal hukumnya, misalkan dia mengajukan banding. Terkait titipan, saya titipan kasus Pak katanya, bahwasanya ini kasus ini udah dititipkan oleh mungkin ya Pak, bagaimana? persepsi atau istilah kata yang Anda tangkap ya. Kalau titipan nggak ada ya, karena pada dasarnya Kita mendengar langsung tadi Pak. ya silakan konfirmasi kepada mereka. Tapi pada dasarnya Pengadilan Negeri Rantou Prapat ya memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk yang dilimpahkan supaya diproses oleh peraturan hukum dan undang-undang. Saya rasa maksud Anda ada satu hakim yang dissenting ya, berbeda pendapat dengan hakim yang lain ya. Betul, Pak. Sehingga dalam pendapat dia, dalam pertimbangan dia menyatakan atau menguraikan pertimbangannya untuk bebas ya. Iya betul. Seperti itu maksudnya. Demikian Pak. Jadi saya rasa para teman-teman pers sudah paham setiap tugas yang kita laksanakan itu terutama bagi hakim memiliki kemandirian dan independensi dalam hal mempertimbangkan dan menguraikan fakta hukum. Jadi terkait hal tersebut itu merupakan kemerdekaan si hakim yang bersangkutan untuk mempertimbangkan dan menguraikannya dalam pertimbangan bebas. Jadi seperti itu atau dissenting dia. Keluarga dari terdakwa menyampaikan atas nama Rudi diduga mengatakan bahwasanya lawan dari si terdakwa sudah dititipkan oleh pihak ketua pengadilan. Itu bagaimana? Rudi sebagai apa Pak di pengadilan? Ada memang karyawan kita ya Mendatangi langsung PH daripada Nah, saya jelaskan dulu, saya klarifikasi pertanyaan. Rudi yang Anda tanya itu memang salah satu karyawan kita di pengadilan sebagai tenaga honorer atau pegawai pemerintah non pegawai pemerintah. Seperti itu bahasa dari Kementerian Keuangan. Kenapa bisa dia menyampaikan hal demikian? Apakah Bapak mengetahui Pak? Kami tidak terkonfirmasi terkait cerita dan juga dugaan yang Anda sampaikan. Jadi seperti Berarti istilah dugaan titipan itu menurut saya Bapak, tidak mengikuti diksi atau istilah kata yang Anda sampaikan. Artinya Sebaiknya Bapak- Anda konfirmasi kepada yang bersangkutan.